Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu di ruangan ini. Seterusnya salat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Bapak minta pada salah satu Ananda untuk memimpin doa. Kepada Ananda Priska kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik, Pak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ananda Priska. Ya, Dengan Pak. berdoa mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, minggu yang lalu Bapak sudah menerangkan pembelajaran yaitu tentang mensyukuri nikmat. Ada yang ingat apa itu mensyukuri nikmat? Mungkin Pak Adit, mungkin Ananda Alwaladul Adit, apa itu mensyukuri nikmat? Atau Ananda yang lain? Ada yang tahu? Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, bagus sekali. Bersyukur adalah berterima kasih. Jadi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang salah satu cabang iman, yaitu tentang memelihara lisan. Pernahkah Ananda di dalam berbagai kesempatan menjaga lisannya? Pernah, Pak. Terima kasih. Karena kita semua pasti mempunyai lisan atau bisa berkata-kata atau menulis atau mengetik baik di dunia nyata ataupun dunia maya, maka kita perlu menjaga lisan kita. Adakah yang tahu apa itu menjaga lisan? Menjaga ucapan, Pak. Ya, menjaga ucapan. Terima kasih. Tidak boleh berkata yang menyakitkan hati kan, Pak. Oh ya, betul sekali, menjaga supaya jangan hati orang lain sakit oleh kita. Baik, terima kasih Ananda Renti Mayasari. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Pak mau menyampaikan bagaimana kegiatan kita pada hari ini, bagaimana tujuan pembelajarannya. Mohon ditunggu sebentar, Pak, share screen dulu ya. Oke. Ada kelihatan Anda semua? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan, Pak ingin ada kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kita semua diharapkan mengikuti pembelajaran dengan serius. Yang kedua, tidak menggunakan HP kecuali Bapak izinkan ya. Ketiga, nanti Ananda semua aktif bertanya dan juga menjawab. Dan yang keempat adalah menjaga kondusivitas pembelajaran kita di kelas ini. Setuju? Setuju, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi seperti yang Pak sampaikan tadi, itu pada hari ini kita akan membahas satu cabang iman, yaitu tentang memelihara lisan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Ananda semua diharapkan mampu untuk menganalisis cabang iman, yaitu tentang memelihara lisan. Yang kedua, diharapkan Ananda mampu nanti mempresentasikan tentang memelihara lisan. Yang ketiga, diharapkan Ananda semua mampu meyakini bahwa cabang iman adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir adalah membiasakan sikap memelihara lisan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Bapak ingin salah satu di antara Ananda untuk bisa membaca dalil dari landasan tentang memelihara lisan. Mungkin Ananda Reni bisa membacanya?
Ya. Oke, terima kasih. Bacaannya sudah bagus ya, sudah tepat. Mungkin satu lagi kita minta kepada Ananda Renti Mayasari untuk membacakan yang ayat Baik, yang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Oke, Sadaqallahul bagus, azim. bagus bacaannya ya. Mungkin nanti yang perlu Pak koreksi adalah nanti mungkin di ta'awuz dulu ya. Tadi Pak dengar langsung baca basmalah. Mungkin itu koreksinya. Mungkin Anda Priska mohon bisa dibaca terjemahannya. Baik, Pak. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Ya, Pak. Baik, terima kasih Nanda Priska dan Anda semuanya yang telah ikut berpartisipasi membacanya. Ini adalah dalil tentang memelihara lisan, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya, itu tentang pengertian memelihara lisan. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ananda, itu memelihara lisan adalah upaya menjaga dan mengontrol ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut kita atau mulut seorang agar selalu baik, sopan, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Memelihara lisan berarti berusaha untuk tidak berbicara hal-hal yang dapat menimbulkan kebencian, konflik, atau menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah. Hal ini melibatkan sikap berhati-hati dalam memilih kata-kata, tidak mengucapkan kata-kata kasar, menghina atau merendahkan orang lain, serta selalu berbicara dengan jujur dan penuh hormat. Oke, kita lanjutkan. Nah, pentingnya memelihara lisan. Yang pertama adalah menjaga keharmonisan. Ucapan yang baik dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan positif di antara sesama. Yang kedua, mencegah dosa. Membicarakan aib orang lain merupakan dosa besar yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, yaitu menjaga kehormatan. Menjaga lisan dari ucapan yang buruk dapat menjaga kehormatan diri kita sendiri dan orang lain. Dan yang keempat adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan dan menghindari ghibah atau gunjing adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sampingnya ada sebuah hadis, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya seorang muslim yang baik adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, berikutnya penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal. Ada fitnah, ghibah, dan buhtan. Mungkin Ananda bisa membacanya. Mungkin Ananda Al-Waladul Adib ada? Mungkin oke, Ananda yang lain, Fiska mungkin? Baik, Pak. Ya. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal, yaitu fitnah, gibah, dan buhtan. Fitnah itu artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang, Pak. Ya, terima kasih. Fitnah adalah perkataan bohong. Yang kedua, ghibah, mungkin Ananda Reni bisa membacakan? Oke, lanjut ke buhtan.
Oke, baik, terima kasih. Jadi ada 3 penggunaan lisan tidak pada tempatnya, yaitu ada fitnah, ghibah, dan buhtan. Baik, Anda sekalian, selanjutnya, jadi menjaga lisan dari perkataan buruk ada beberapa cara. Yang pertama, hindari perkataan kasar. Yang kedua, hindari berbohong, hindari mencaci maki, dan hindari mengunjing. Coba Anda lihat sebelah kanan itu ada gambar apa tuh? Kan Pak. Gambar ikan dan kail. Nah, apa katanya situ? Ikan pun akan terhindar dari masalah jika ia mampu menjaga mulutnya. apalagi manusia. Kalau manusia bisa menjaga mulutnya, maka akan terhindar dari mara bahaya. Baik Ananda, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti diharapkan setelah video ini, nanti Ananda akan Bapak bagi berapa kelompok, nanti diskusikan bagaimana pendapat Ananda. Setelah itu nanti kita presentasikan. Berikutnya saudara, remaja bunuh anak di bawah umur. Seorang siswa kelas 2 sekolah dasar menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang masih berusia 16 tahun. Pelaku mengaku kesal karena kata-kata korban. Bocah berusia 8 tahun ini ditemukan tewas Selasa lalu di sekitar semak-semak di Kelurahan Lere, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Korban awalnya pamit hendak sholat maghrib di masjid, namun hingga malam tak kunjung pulang. Dari kesaksian warga, korban terakhir kali bersama seorang remaja berboncengan dengan sepeda. Sudah dibawa ke Polisi kemudian memeriksa remaja berusia 16 tahun berinisial MS. Berdasarkan pengakuan MS, ia melakukan pembunuhan secara spontan. Dia bersama korban ini jalan, kemudian mereka berdua ini jatuh dari sepeda, sama-sama jatuh. Pada saat jatuh itu, korban ini terlintas hal kata-kata ini sakit hati. Pelaku kini ditahan di Mapolres Palu dan akan menjalani pemeriksaan psikologis. Tim Liputan Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Baik, Ananda semua sudah menyaksikan sebuah video pendek tentang remaja bunuh anak di bawah umur. Ada yang bisa mengasih komentar atau pendapat dari video tersebut? Saya Pak. Ya, silakan. Dari video itu ternyata lisan kita ini sangat berbahaya Pak. Malah berbuntut dia kepada kematian Pak. Ya, jadi lisan ternyata bisa menghilangkan nyawa. Masih Ya, ada yang lain? Betul, Pak. Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, Ananda Priska. Nah, memang kalau lisan ini kalau tidak dipelihara luar biasa ternyata akibatnya Pak. Dari tadi mereka baik-baik saja naik sepeda berdua, hanya karena jatuh dari sepeda keluarlah lisan yang tidak bagus sehingga menyebabkan amarah yang sangat luar biasa dari seorang remaja tadi Pak, sehingga menimbulkan pembunuhan. Ya Pak. Ya, awalnya mungkin mereka berteman ya. Sabar ya, adik-adik. Lupa saya nanti Pak. Saya lupa Pak. Awalnya mungkin mereka berteman karena kata-kata terjadi pembunuhan. Baik, sekarang pada Ananda Adib, mohon pendapatnya. Nah, terima kasih Pak. Menurut saya lidah ini lebih tajam daripada pisau Pak. Dia tidak menyentuh langsung, tapi langsung orang mati Pak. Oke. Dijaga lidah Pak. Baik, terima kasih. Ternyata lidah lebih kejam dari pisau ya Pak Ananda Adib ya. Baik, terima kasih. Mari kita ke kegiatan berikutnya. Bapak bagi berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Pertama kelompok 1 ketuanya Ananda Renti Mesari, kelompok 2 ketuanya Ananda Lodul Adib, dan kelompok 3 ketuanya Ananda Priska Amelia. Yang pertama kelompok 1 tugasnya adalah apa saja dampak buruk tidak pandai mengenal lisan. Kelompok 2 apa saja contoh penggunaan lisan tidak pada tempatnya. Yang ketiga, kelompok ketiga, bagaimana cara melihara lisan. Silahkan kerjakan Anda, LKPD-nya sudah Pak kirim ke grup masing-masing.
Pak kasih waktu mengerjakannya 20 menit. Ya, Pak. Sudah selesai, Pak. Oh, sudah selesai ya. Kelompok 2 sudah selesai ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 3? Sudah, Pak. Nah, baik, terima kasih. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Bapak persilahkan kepada kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 tadi kan membahas tentang dampak buruk dari tidak pandai memelihara lisan kan, Pak? Di Ya, antaranya terjadinya perselisihan, kemudian menyakiti hati orang, dan yang terakhir terjadi pembunuhan, Pak. ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 lanjut. Ya, kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 sudah maju juga, dan kelompok 3 sudah semua. Terima kasih telah menampilkan hasil diskusi dan presentasinya, semua sangat bagus. Pak, kita beri apresiasi semua. Oke, terima kasih. Kegiatan berikutnya setelah Ananda mempelajari dari materi tadi, Bapak ingin mengasihkan asesmennya. Silahkan, sudah Pak kirim ke grupnya, silahkan kerjakan di buku latihannya ya. Baik, Pak. Dibuat soalnya, Pak. Ya, boleh dibuat soalnya, boleh tidak. Pak berikan ke Ananda untuk memilihnya. Yang penting tugasnya selesai ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Boleh menggunakan HP, Pak. Boleh, sangat boleh sekali. Terima kasih, Pak. Kan alasan awak kok Pak, jawabannya Pak. Ya, silakan. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, terima kasih ya. Sudah selesai mengerjakan asesmennya. Nanti nilainya akan Bapak tampilkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin salah satu Ananda bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkannya? Saya Pak. Ya, silahkan Anda Wadul Adib untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Baik Pak, kesimpulan pelajaran kita hari ini Pak, jagalah lisanmu karena lisanmu akan mendamaikan dunia kalau engkau gunakan dengan yang baik. Tapi jika lisanmu tidak engkau jaga, maka bisa menghancurkan dunia. Sekian Pak. Baik, sangat padat sekali ya. Jadi harus menjaga lisan. Mungkin bisa Pak tegaskan penambahannya. Ada sebuah pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Nah, jadi dari pepatah itu bisa kita simpulkan jika kita tidak bisa melihara lidah kita, maka akan menerkam kepala kita, akan membuat kita sengsara. Jadi Bapak harapkan Anda semua setelah pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Pak akhiri, Bapak ingin bertanya, apakah Ananda semua senang belajar hari ini? Senang, Pak. Adakah bermanfaat materi ini menurut Ananda? Sangat bermanfaat sekali, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Pak akhiri, Bapak sengaja mengambil presensi Ananda di akhir. Hadir semua ya, berarti ya sudah Pak checklist hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Terima kasih. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.